Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar rekrutmen CASN, lebih tepatnya terkait P3K Guru, teman-teman ya. Nah, di sini ada kabar menarik buat rekan-rekan semua yang masuk dalam kategori P1. Dan buat teman-teman semua yang telah melakukan sanggah pada tanggal 19 ya. Nah, ini pada tanggal 19, silahkan dicek akunnya dan apakah di sana sudah ada perubahan atau belum. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa jawab sanggah itu dimulainya pada tanggal 19 sampai tanggal 21. Ingat ya, namun untuk pengumumannya di akun peserta itu nanti pada tanggal 22 atau tepatnya di hari ini dan berakhir pada tanggal 28 Oktober. Nah, hari ini juga di tanggal 22 Oktober admin nanti akan perlihatkan juga terkait akun yang sudah melakukan sanggah. Nah, teman-teman ya, nanti kita cek bersama-sama. Namun sebelum itu kita ke informasi yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara terlebih dahulu. Kisi-kisi materi P3K 2023, tes CAT BKN, honorer K2 hingga pelamar umum siapkan diri. Informasinya juga di hari ini baru saja teman-teman ya, kurang lebih 6 jam yang lalu. Nah, di sini juga diinformasikan buat teman-teman P1 yang akan mendapatkan kekhususan di P3K 2023 ini. Nah, kita cek bersama-sama informasinya teman-teman ya, supaya kita tidak salah atau gagal dalam memahami informasi yang dimuat dari media ini. Pelaksanaan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023, baik guru, nakes, dan teknis itu dijadwalkan jika tidak ada perubahan jadwal ya. Itu akan dimulai 10 November sampai dengan 4 Desember. Nah, menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau BKN, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Soeharmen sendiri selaku Sinka, untuk honorer K2 serta non-ASN yang masa bekerjanya sudah di atas 3 tahun tetap dilaksanakan seleksi kompetensi. Nah, ini ingat teman-teman ya, ini buat teman-teman kita K2 dan non-ASN atau guru honor negeri yang sudah 3 tahun tetap hati-hati ya, tetap dilaksanakan seleksi kompetensi menggunakan sistem komputer asisten tes alias CAT, teman-teman ya. Namun ada pengecualian untuk pelamar seleksi P3K guru. Itu diberikan kepada pelamar prioritas 1 atau P1. P1 yaitu guru honorer yang lulus passing grade atau PG di tahun 2021. Jadi yang PG 2022 itu tidak termasuk teman-teman ya. Jadi THK 2, guru honor negeri, guru swasta, guru lulusan PPG yang sudah mencapai passing grade di tahun 2021 itu tidak perlu lagi mengikuti yang namanya tes CAT ini teman-teman ya. Tidak perlu lagi karena mereka sudah diuji, istilahnya sudah lulus uji sebenarnya, tetapi belum mendapatkan penempatan. Itu tidak mendapatkan penempatan di tahun 2021, masuk di tahun 2022 mereka masih tetap tidak mendapatkan. Nah, di sini BKN menyampaikan tidak dites lagi teman-teman ya, karena masih banyak terus teman-teman yang bertanya apakah kami P1 masih dites. Nah, teman-teman ya, dan admin tidak bisa juga menjawab secara panjang lebar karena rekan-rekannya agak susah juga, nanti muncul lagi pertanyaan yang baru. Jadi buat teman-teman yang sering kali bertanya, nah semoga lagi menonton juga atau silahkan di-share teman-teman ya, agar teman-teman kita ini merasa lega bahwa mereka yang sudah lulus passing grade atau masuk dalam kategori P1 itu tidak dites lagi. Karena banyaknya rumor yang beredar bagi mereka ya, yang mereka dapatkan bahwa mereka akan dites lagi seperti dengan pesaing-pesaing lainnya yaitu P2, P3 begitu. Namun perlu diingat, nah di sini ada urutan penempatan bagi P1 juga dari THK 2, guru negeri, terus yang lulusan PPG, terakhir swasta, teman-teman ya. Nah, jadi yang tanpa tes hanya P1. Nah, ini kembali ditekankan teman-teman ya. Jadi teman-teman ini merupakan kabar gembira buat teman-teman P1 bahwa P1 itu tidak perlu dites lagi. Namun yang bukan P1 tetap tes CAT. Nah, ini ditekankan teman-teman ya. Begitu juga dengan pelamar P3K nakes, teknis di tes CAT. Ini disampaikan oleh Deputi Soeharmen kepada media gpnn.com pada hari Minggu 28 Oktober.
Lebih lanjut dikatakan, P1 pada P3K guru tinggal penempatan. Nah, alhamdulillah teman-teman ya. P1 pada P3K guru tinggal penempatan dan tergantung apakah ada formasinya atau tidak. Nah, sekalipun tanpa tes, teman-teman ya. Sekalipun tanpa tes, tapi mereka tetap juga akan dilihat teman-teman ya, apakah ada formasinya. Jangan sampai misalnya cuma ada satu formasi yang disiapkan oleh Pemda. Misalnya cuma ada satu formasi untuk MTK P1, sedangkan untuk lulus passing grade P1 ini misalnya ada 5. Otomatis yang bisa dapat ini cuma satu. Yang bisa dapat itu cuma satu. Siapa yang mendapatkan? Mereka, dia atau peserta P1 yang berperingkat terbaik, nilainya tertinggi di antara 5 peserta ini, teman-teman ya. Nah, apakah 4 ini dicarikan formasi? Nah, kalau berdasarkan informasi dari BKN, mereka nanti akan dilihat lagi apakah mereka masih punya formasi di satu kewenangan yang berbeda. Nah, teman-teman ya, misalnya masih ada sekolah lain yang butuh guru MTK begitu. Nah, itu nanti akan dicarikan lagi oleh oleh BKN, seperti itu ya, melalui sistemnya. Yang jelas masih dalam satu kewenangan. Karena nanti sisa-sisa dari P1 ini baru lanjut ke P2, sisa dari P2 lanjut ke P3 dan seterusnya terakhir ke P4. Nah, selanjutnya teman-teman ya, honorer K2 dan honorer dengan masa kerja di atas 3 tahun, baik P3K guru, nakes maupun teknis, seleksinya menggunakan CAT BKN. Karena mereka merupakan pelamar pada kebutuhan khusus, maka penentuan kelulusannya berdasarkan ranking. Nah, ini juga kabar menariknya buat teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar khusus ya, atau pelamar pada kebutuhan khusus. Meskipun tes CAT, tapi mereka tidak perlu bingung lagi mengenai passing grade. Nah, kenapa? Karena mereka itu hanya di ranking. Cukup di ranking, artinya formasi yang tersedia untuk P2 ini dan P3 dipastikan itu tidak ada yang tersisa. Dipastikan teman-teman, tidak ada yang tersisa di daerah tersebut. Misalnya P2 ya teman-teman ya, P2 matematika disiapkan 10 formasi. Nah, dari P2 ini ada misalnya 11 pelamar teman-teman ya. Ada 11 pelamar untuk 10 formasi ini. Nah, 10 formasi ini akan habis, bahkan yang tersisa nanti ada P2 yang tidak kebagian formasi. Nah, ini misalnya untuk mata pelajaran atau jabatan tertentu ya, itu tidak akan kebagian. Karena kenapa? Karena dari 11 ini langsung di ranking dari 1 sampai dengan 10. 1 sampai 10 dan tersisa ada 1. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada lagi formasi di daerah tersebut, misalnya di kabupaten tersebut tidak ada lagi, ya entah seperti apa lagi teman-teman ya. Oke. Begitu juga untuk P3, tapi itu per jabatan. Jadi mereka itu cukup dirangkin. Sedangkan untuk pelamar umum seperti honorer yang bekerja selama 2 tahun, lulusan pendidikan profesi guru, fresh graduate, penentuan kelulusannya menggunakan nilai PG. Nah, itu ya teman-teman ya. Selanjutnya, lantas apa saja materi seleksi kompetensi P3K 2023? Sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 649 tahun 2023 disebutkan seleksi P3K terdiri seleksi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, selanjutnya di sini juga admin ingin kembali menekankan terkait kebijakan perankingan itu teman-teman ya. Teman-teman juga bisa cek di Kepmenpan RB nomor 649. Itu teman-teman bisa dicek di sana, itu ada terkait sistem perankingan. Nah, di sini materi kompetensi teknis di sini disampaikan bahwa dinilai penguasaan pengetahuan. Nah, ini pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang sudah ikut di tahun sebelumnya mungkin sudah paham, tapi buat teman-teman yang mungkin baru ikut, baru berkesempatan lolos dalam seleksi administrasi kali ini, nah ini penting sekali ya untuk diketahui. Selanjutnya ada materi kompetensi manajerial. Di sini kompetensi manajerialnya yang dinilai komitmen, kemampuan, perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, yang meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik,
pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Ketiga, materi kompetensi sosiokultural. Peserta akan dinilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, ada perilaku, ada wawasan kebangsaan, ada etika, nilai-nilai, dan moral. Lalu ada emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Selain itu, penilaian dalam perang pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Yang terakhir atau yang keempat adalah wawancara, yang mana peserta akan digali informasi non-kognitif. Jelas ya, non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek. Nah, jadi yang materinya kalau wawancara itu adalah tentang kejujuran, tentang komitmennya, tentang keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini kisi-kisi resmi dari Panitia Seleksi Nasional. Ini ada dalam Kepmenpan RB juga. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang telah melakukan sanggah, kebetulan hari ini sudah tanggal 22 Oktober, itu sudah ada mulai ya, harusnya sudah dimulai pengumuman. Nah, di sini ada salah satu akun kita bisa lihat. Nah, di sini ada salah satu peserta yang sudah melakukan sanggah. Di sini dia itu TMS ya, terkait surat lamaran tidak terlampir sesuai pernyataan khusus. Nah, itu harusnya apakah dia pelamar khusus atau pelamar umum. Nah, surat lamarannya itu tidak diperjelas ya, apakah dia khusus atau umum. Ini surat lamaran tidak terlampir atau terunggah. Ini TMS-nya ya. Syarat administrasi. Nah, di sini tampilan akun per hari ini teman-teman ya. Nah, ini munculnya masa sanggah sudah berakhir. Dan memang kita ketahui masa sanggah ini sudah berakhirnya itu pada tanggal 21 kemarin. Dan hari ini sudah tanggal 22. Nah, ini sudah mulai jawab sanggah tanggal 22 sampai dengan 28 Oktober. Nah, ini tampilan akunnya pada saat video ini dibuat masih seperti ini teman-teman ya. Mungkin butuh beberapa jam lagi ke depan ya. Mungkin beberapa jam lagi ke depan atau bahkan mungkin besok, karena rentang waktunya itu dari tanggal 22 sampai dengan 28. Dan buat teman-teman yang telah melakukan sanggah, silahkan dicek and recheck secara berkala akunnya teman-teman ya. Apakah sudah muncul tampilan diterima atau ditolak. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.